Ini mohon maaf mungkin kalau malam ini lebih panjang kaji hadisnya karena memang kebetulan agak panjang syaratnya. Al-hadits sadis, hadis yang ke-6. An Abi Nasr Al-Wasiti, qala dari Al-Imam Abi Nasr Al-Wasiti. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Rajab Al-Aqaribi yuhaddisu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab dusun, Arab kampung, Arab yang tinggal agak di pelosok, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang Arab ini bilang kepada Nabi, balaghani angka annaka taqul, sampai kabar kepadaku bahwasannya engkau wahai Rasulullah itu pernah bersabda, minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minas salati ila salati kafaratun lima bainahunna limani jatanabal kaba'ira, bahwa antara hari Jumat ke Jumat berikutnya dan antara sholat fardu ke sholat fardu berikutnya itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita sholat Jumat, kita ibadah di hari Jumat, maka dosa kita terus sampai Jumat berikutnya itu terampuni. Begitu juga kalau kita tadi sholat Isya sampai ke sholat subuh, itu antara dua sholat ini dosa-dosa kita terampuni kalau sholatnya benar. Limani jatanabal kaba'ira, bagi orang yang tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar nggak bisa. Dan ini memang sudah maklum di kita. Kalau seandainya ada amalan yang dikatakan akan mengampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan, akan mengampunkan dosa setahun yang lalu, dan seperti itu yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan obatan nasuha, dengan obat yang benar-benar. Nah, jadi Arab ini berkata, apa benar itu hadis seperti itu dari engkau? Jumat ke Jumat diantaranya diampuni, sholat ke sholat diantaranya diampuni. Maka kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, benar. Iya, aku memang ada menyampaikan seperti itu." Ditambah lagi sama Rasulullah. Tsumma zada, kemudian Rasulullah menambah, faqala, berkata, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati kafaratun." Mandi sunnah di hari Jumat itu menjadi penebus dosa, menjadi penghapus dosa. Wal masyu ilal jumu'ati kafaratun, berjalan kaki menuju sholat Jumat itu juga akan menghapuskan dosa. Jalan kaki, gak naik kendaraan. Maka selagi sholat Jumat kita itu tempatnya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki itu lebih bagus. Karena lanjutan hadisnya, wa kullu qadamin minha, dan setiap langkah, berarti kalau langkahnya jalan kaki, setiap langkah ka'amali isyrina sanah, itu seperti amal 20 tahun. Hadis yang lebih sahih, tiap langkah itu seperti amal setahun. Di sini masjid jarang, nggak kayak kami di Medan. Jadi kalau diamalin banyak betul pahalanya, karena jauh-jauh masjid. Jadi maka kalau seandainya amalin ini banyak pahala. Fa idza faragha minal jumu'ati, kalau dia sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, ujiza bi'amali mi'atai sanah, diberi pahala dengan ukuran pahala 200 tahun. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengistimewakan umat Nabi Muhammad. Singgahnya sebentar di dunia, tapi pahalanya bisa mengalahkan pahala orang-orang dulu yang singgahnya lama di dunia. Umat terdahulu itu ada yang umurnya 800 tahun, ada yang umurnya 500 tahun, ada yang umurnya bahkan sampai 1000 tahun, itu biasa. Jadi mereka lama di dunia ini. Kalau mereka ibadah, kita nggak bisa imbangi. Nah, tapi kalau seandainya kita cuma dikasih pahala tingkatnya sama mereka, itu pasti umat Nabi Muhammad itu bakalan ketinggalan jauh. Maka Allah berikan keistimewaan.
Allah berikan satu amalan pahalanya sekian tahun. Ada yang 20 tahun, 200 tahun, 10 tahun. Jadi maka ini bentuk sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, baru kita masuk kepada hadis. Di sini saya ringkas kisahnya. Ruwiyah hadal hadis, rawah hadal hadis Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Musmuri itu menjelaskan tentang sebab masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui bahwasannya nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bukan Abu Bakar. Abu Bakar itu julukan. Ayah Bakar. Bakar itu bisa diartikan sebagai bersegera. Nah, berpagi-pagi. Kita disunahkan kalau hari Jumat itu tabkir, berpagi-pagi menuju ke masjid. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ini karena termasuk orang yang sangat bersegera menuju kepada Islam, makanya dijuluki Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafa, Abdullah bin Abi Quhafa. Itu nama asli Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu riwayat dulu sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Udah masuk Islam diganti jadi Abdullah. Hambanya Ka'bah, nggak bagus. Hambanya Allah. Nah, di sini dikisahkan dulu Sayyidina Abu Bakar itu seorang pedagang, karena tajiran, adalah seorang pedagang waktu jahiliyah, waktu di zaman jahiliyah. Tapi nggak pernah nyembah berhala ya. Di zaman jahiliyah, tapi Sayyidina Abu Bakar nggak pernah nyembah berhala. Wakana sababu islamihi, sebab masuk Islamnya kenapa? Mimpi ketika berada di Syam. Nah, mimpi ada bulan, ada matahari, dua-duanya jatuh ke pangkuannya. Kemudian dia tutup, dia peluk bulan dan matahari tadi ke dalam dadanya. Kemudian dia pakai ridaknya, artinya dia selimuti pakai ridaknya, dia simpan di balik ridaknya, dipeluk ke dadanya. Nah, kemudian ketika sadar, dia ingin tahu kok mimpinya aneh betul. Maka dia datangi seorang rahib Nasrani. Ya, karena belum ada syariat Nabi Muhammad, masih syariat Nabi Isa kan gitu, yang diajarkan situ. Maka dia datang kepada seorang pendeta, lah kita katakan pendeta Nasrani tapi yang lurus. Kemudian dia bertanya tentang mimpinya. Nah, dia ceritakan mimpinya. Maka pendeta tadi bertanya, "Kau ini dari mana?" "Aku dari Mekah." "Nah, dari suku apa?" "Suku Taim, kabilah At-Taim." Nah, kemudian kerjamu apa? "Aku pedagang." Maka kata orang tadi, kata pendeta tadi, nanti akan keluar di zamanmu ini seorang laki-laki dari suku Hashim. Nah, disebut sebagai Al-Amin. Nah, dari kabilah Hashim, dari suku Hashim, dan dia akan menjadi nabi yang terakhir. Nah, jadi nabi yang terakhir di akhir zaman. Kalau bukan karena dia, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kalau bukan karena dia, Allah tidak akan ciptakan Adam. Dan Allah tidak akan ciptakan Nabi dan Rasul. Dia adalah pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul, dan menjadi penutup para Nabi. Nah, kemudian dikatakan, wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziran lahu. Kau nanti akan ikut kepada dia dan kau bahkan akan menjadi pendamping setia dia. Ini Nabi Muhammadnya belum diangkat jadi nabi, tapi ini tafsiran mimpinya. Dan kau akan menjadi penggantinya setelah dia wafat. Nah, maka inilah tafsir mimpimu. Mendengar itu, nah, kemudian kata pendeta tadi, aku dapati sifat nabi terakhir ini di dalam Taurat dan Injil dan Zabur. Sebenarnya aku sudah beriman kepada dia. Aku sudah beriman dengan nabi ini. Tapi aku simpan keimananku karena takut diserang sama orang Nasrani. Nah, ya, namanya rahib yang lurus, dibaca percaya pasti ada nih nabi terakhir. Nah,
Maka ketika mendengar itu, nah, Sayyidina Abu Bakar langsung hatinya rindu ingin jumpa sama Nabi tadi, ingin jumpa sama Nabi Muhammad. Nah, kemudian maka dia pun balik ke Madinah mencari orang yang dimaksud. Nah, kemudian dia pun jumpa, maka sangat-sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bolak-balik jumpai Nabi, bahkan sesaat aja nggak jumpa Nabi dia nggak tenang. Sayyidina Abu Bakar ini ingin terus jumpa Nabi. Nah, kemudian teruslah bolak-balik jumpa Nabi, tapi belum Islam ke saat itu. Maka kata Rasulullah, kullu yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i. Kau ini tiap hari datang jumpai aku. Nah, kenapa nggak masuk Islam? Kata Rasulullah, tiap hari datang jumpai aku, kenapa nggak masuk Islam? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau memang betul kau ini Nabi, aku perlu bukti, perlu mukjizat. Nah, kata Rasulullah, padahal nggak pernah cerita, tapi Rasulullah bilang begini, kurang lagi buktinya ketika kau tanya tentang mimpimu kepada pendeta Nasrani itu. Itulah kata Rasulullah, itu nggak cukup jadi buktimu. Terkejut Sayyidina Abu Bakar, kok bisa tahu? Akhirnya langsung masuk Islam saat itu juga. Nah, inilah yang menjadi yang mengantarkan Sayyidina Abu Bakar masuk ke Islam. Nah, jadi ini kisah tentang perawinya. Lalu kisah berikutnya ini tentang hari Jumatnya. Saya sebenarnya takut kepanjangan, tapi karena kita sebulan sekali, ini kisahnya bagus. Jadi nggak apa-apa lah, kita baca saja. Nah, oke. Terakhir, ini saya ringkas saja. Ini kisah tentang hari Jumatnya. Kita semua insya Allah melewati hari Jumat. Jadi biar bisa jadi satu amalan nanti di hari Jumat. Dulu ada dua orang abang beradik yang beragama Majusi. Dua-duanya nyembah api. Yang satu nyembah api udah 73 tahun. 73 tahun nyembah api. Yang satu nyembah api baru 35 tahun. Lalu keduanya duduk, kata adiknya, "Bang, kita udah puluhan tahun nyembah api. Kita coba ya, Bang. Coba apa? Kita letak tangan kita di atas api. Kira-kira dia hormati kita atau dia akan membakar kita? Kalau dia bakar kita berarti sama aja kita diperlakukannya sama yang gak nyembah dia. Bolehlah kata Bang. Maka dicoba. Dihidupkan api, kata adiknya, aku atau kau dulu yang meletak tangan di atas api? Kata abangnya, kau lah dulu. Aku tahu. Kau lah dulu. Diletaklah tangannya di atas api. Ya baru beberapa detik udah menjerit dia kepanasan, kesakitan. Apa kata adiknya? Ini nggak benar nih Bang. Udah puluhan tahun kita nyembah dia, tetap dibakarnya juga gitu. Ayo kita cari Tuhan yang benar-benar memuliakan kita. Yang seandainya kita bermaksiat puluhan tahun, lalu dengan sekali taat aja dia ampuni kita. Jangan sampai seperti ini, udah kita taat puluhan tahun masih dibakarnya kita. Kita mau cari Tuhan yang seandainya kita bermaksiat 50 tahun, dengan sehari aja kita bertobat dia akan ampuni semua. Ini kan nggak benar. Udah puluhan tahun malah tetap dibakar ya. Maka kata abangnya, ya betul juga, ayolah kita cari. Maka dicari dapat kabar bahwa Islam agama yang lurus. Tapi belum tahu cara masuk Islam bagaimana. Akhirnya cari orang alim, mereka pilih seorang ulama besar, Al-Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar. Nah, ini ibu-ibu di bangku anaknya takut nggak fokus dari ceritanya. Yang bisa dibilangi disuruh duduk, karena takutnya nanti nggak dengar cerita. Kalau yang kecil biar aja, yang agak besar-besar. Nah, jadi mereka datang kepada Imam Malik bin Dinar. Saat itu orang ramai, maka mereka abang beradik ini duduk di ujung, mendengar cerita tentang Islam, tentang kebesaran Islam. Ternyata sikapnya beda. Kata abangnya gini, kayaknya aku udah putusin nggak jadi masuk Islam. Loh kenapa Bang?
aku udah 73 tahun nyembah api. Lalu tiba-tiba aku tinggalkan, apa kata keluarga, saudara, sama tetangga nanti? Malulah aku. Maka kata adiknya, loh bang, jangan gitu, abang gak tengok api itu kayak mana sikapnya sama kita. Maka kata adiknya, malu sama tetangga itu sebentar, tapi kalau kita nanti dibakar api di neraka, lama itu selama-lamanya. Jawab abangnya, aku kayaknya lebih baik masuk neraka daripada malu. Kata abangnya seperti itu, aku lebih baik masuk neraka daripada malu. Di sini lafaznya. Nah, katanya abangnya tadi, wanaru ahabu ilayya min tahyirihim. Aku lebih mending masuk neraka daripada dipermalukan sama mereka. Itu kata abang. Adiknya enggak, ya udahlah terserah. Abang masing-masing, kita udah masing-masing. Maka adiknya tetap ingin kokoh keinginannya masuk Islam. Dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, dia masuk Islam. Setelah orang pulang, dia datangi Imam Malik bin Dinar, ditanya, kami mau masuk Islam sekeluarga, bagaimana caranya? Maka dibimbing oleh Imam Malik bin Dinar ke sekeluarga mengucap 2 kalimat syahadat, masuklah ke dalam Islam. Suatu masjid menangis haru, senang luar biasa. Keduanya sekeluarga nina pulang. Kata Imam Malik bin Dinar, tunggu, ini banyak yang mau nyumbang, biar kau pulang ada bekal. Tunggu bentar, banyak yang mau ngasih nih. Apa kata orang tadi? Kata yang dulunya majusi ini, aku tidak mau menjual agamaku dengan dunia. Udah biar aku pulang saja. Maka dia pulang. Nah, dia lewat satu gubuk yang hampir rubuh. Dia tinggal di situ bersama istri dan anaknya. Gak bisa balik lagi ke keluarganya. Ya biasa orang mu'alaf kan gitu masalahnya. Maka kata istrinya, bang, bekerjalah ke pasar. Bekerja ke pasar, biar dapat duit, biar ada yang bisa kita makan. Ya udah besok aku kerja. Malam hari itu tidur sekeluarga kelaparan. Besoknya orang ini bekerja ke pasar, berjalan ke pasar nyari kerjaan. Tak ada yang mau memberikan dia pekerjaan. Sampai tengah hari tak dapat pekerjaan. Kata perasaan orang ini, mantan majusi ini, kalau memang tak ada lah yang mau menerima aku bekerja, mending aku bekerja kepada Allah. Masuk ke masjid ibadah, sholat, berzikir, ibadah. Habis itu malam pulang. Sampai rumah ditanya istrinya, mana bang gaji dari hasil kerja tadi? Nah, tentulah suami kan gak mau mengecewakan istri. Ini deh, aku udah kerja sama raja, tapi belum dibayar hari ini. Betul loh. Aku udah kerja sama raja, tapi belum dibayar hari ini. Mudah-mudahan besok dibayar. Itu hari Rabu. Mudah-mudahan besok dibayar. Oh ya udahlah, jadi tahan lapar lagi dan malam ini. Besok paginya kata istrinya, pergi lagi lah bang, pergi lagi ke pasar, cari kerjaan tak dapat. Udah hampir sore, udahlah kerja sama Allah aja. Salat lagi, zikiran lagi, i'tikaf, berdoa segala macam. Pulang ditanya istrinya lagi, udah dibayar bang? Sama, aku udah kerja sama raja yang kemarin, tapi belum juga dibayar. Mudah-mudahan besok dibayar. Udah tak enak Pak istrinya. Raja apa yang 2 hari kerja tak dibayar? Dan esoknya hari Jumat pergi ke pasar. Begitu cari kerjaan tak dapat, sekitar waktu duha langsung ke masjid, lalu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku tak masalah, tapi istriku ini bisa jadi masalah. Aku takut anak dan istriku berubah kesannya terhadap Islam. Tolong jangan sampai mereka merasa menjadi tidak enak setelah masuk Islam, ya Allah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Aku sudah bekerja, aku sudah beribadah. Kalau aku tak digaji, tak dibayar di dunia tak apa-apa, tapi anak istriku makomnya belum seperti itu. Aku takut mereka akhirnya balik lagi ke agamanya yang lama. Tolong ya Allah. Dengan ini lanjutannya, dengan kemuliaan hari Jumatmu ini ya Allah. Nah di situ.
bertawasul dengan hari Jumat, dengan kemuliaan hari Jumat ini ya Allah. Maka ketika masih berada di masjid tadi itu, tiba-tiba rumahnya gubuknya tadi itu, nah dia tak di situ, yang ada anak sama istrinya. Diketok orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, ternyata ada pemuda tampan betul, membawa satu piring ditutup kain, kainnya kilat betul. Siapa? Aku pesuruh raja. Suamimu udah 2 hari, ini hari ketiga dia bekerja sama raja. Jadi ini gajinya. Dibuka ternyata ada 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar 4 gram emas. 1 dinar 4 gram emas. Itu yang standarnya. Berarti 1 gram emas berapa sekarang? 700. Berarti 1 dinar 2.800.000 kali 1000 dinar. Berapa tuh? 2,8 M. Ya. 2.800.000.000. Kerja di mana Bang Roji 3 hari 2.800.000.000? Ada kerjaan 3 hari 2.800.000.000. Sama raja tadi. Kalau mau kerja sama raja yang satu, yang tak ada duanya, maka dikasih senang betul istrinya. Lalu dia ambil 1 dinar, dia bawa di situ bahasanya kepada sarraf. Sarraf itu kalau kita sekarang ini money changer, tukang tukar duit. Dinar jadi dirham, dinar jadi uang yang lebih pecah lagi. Maka diberikan, ditimbang, ternyata bukan 4 gram, tapi 8 gram. 1 dinarnya 8 gram. Kemudian dilihat ukirannya, sadar orang ini ukiran, ini bukan ukiran dunia, ini ukiran akhirat. Ini ukiran dari akhirat, bukan dari dunia. Nggak ada dinar dunia yang ukirannya seperti ini. Ceritakan sama aku dari mana kau dapat. Maka diceritakan kisahnya, ternyata tukang nukar uangnya tadi itu orang Nasrani. Ketika mendengar ceritanya, kasih tahu aku kayak mana cara masuk agamamu. Karena paham betul tukang, kalau ahli emas kan tahu, nengok aja udah tahu ini bukan seperti ini. Ini nggak ada ukiran di dunia seperti ini. Akhirnya dikasihlah harga sebenarnya. Kemudian dia katakan, kalau kau ada perlu apa datangnya dia kemari. Maka pulang masak segala macam. Suaminya masih di masjid, belum tahu apa-apa. Dan suaminya berangkat sholat, habis sholat, bubaran sholat, nak pulang. Ya Allah, kemana lah, udah 3 hari kerja, nak bilang sama istri. Dia ambil kain, dia isi pasir, dia ikat. Nanti kalau istriku nanya, aku bilang, ini tepung. Pokoknya paling enggak biar bisa bercakap aja lah sama istri. Dipikulnya lah. Sampai rumah dia tengok, rumahnya kok udah agak cantik, kok udah tercium bau makanan. Ditengok istrinya masak, wah ada rezeki ngapain? Aku bawa tanah diletakkan depan rumah. Dia masuk ke dalam. Kemudian dia tanya, ini makanan dari mana? Ini perhiasan dari mana? Maka kata istrinya, tapi kau kerja Bang. Kok nanya dari mana? Inilah bayaran dari raja tempat kau bekerja kemarin. Ini hari ketiga dikasihnya bayaran. Diceritakan dapat uang 1000 dinar. Yang 1 dinarnya itu 2 kali lipat daripada dinar dunia. Mendengar itu sujud syukur. Sebenarnya kita kalau kerja sama Allah yakinnya seperti ini ya. Jangan pernah ragu kerja sama Allah. Justru yang kita lakukan itu kalau kerja sama orang, kadang dibayar, kadang tidak. Sama Allah, nggak betul pun kerja kita dibayar. Dengan kesehatan, mata bisa lihat, tangan bisa gerak, itu jangan dianggap bukan bayaran. Allah itu paling perhatian sama kita. Jadi kalau ada orang kebingungan nyari perhatian, merasa sendirian, nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang perhatian sama aku, dia lupa. Ada Allah yang sayangnya luar biasa. Dia nggak ibadah pun dikasih sama Allah. Nafas, gerak, sehat, pandangan, pendengaran. Nah, maka ketika dengar itu sujud syukur orang tadi. Kemudian ditengok istrinya ada bungkusan depan rumah. Apa itu Bang bungkusan depan rumah? Lalu tahu saya tanya. Bahasanya begitu, lantas hal ini jangan kau tanya lagi apa itu, dan nggak penting, ini aja sekarang ada makanan.
Akan boleh lah begitu bang. Ditengok ke depan dibuka betul jadi tepung. Sujud syukur sekali lagi. Betah-betah baik. Maka dikatakan dek, hari ini hari Jumat, kita bekerja sedikit, amalannya bakalan berlipat ganda. Maka kalau seandainya udah mentok, bahasanya udah khawatir terhadap keluarga istri, mungkin amalan ini bisa dijadikan salah satu jalan tawasul dengan hari Jumat. Hari Jumat pagi-pagi ke masjid, sholawat, baca Quran, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, berdoa. Sholat tahiyatul masjid gabung sama sholat hajat. Berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, sehatkan istriku, sehatkan anakku. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat, apalah yang tak diminta. Jadi Masya Allah bisa kemuliaan hari Jumat. Akan datang hadis yang ketujuh.